terima kasih masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama kami. 2 warga tewas dan 1 lainnya kritis usai terkena ledakan tabung oksigen di sebuah gudang penyimpanan di Aceh Barat. Kasus demam massal meluas menyebabkan sejumlah rumah sakit dipenuhi pasien termasuk RSUD Langsa. Sejumlah ormas dan OKP di Aceh melaporkan seorang pemilik akun di media sosial ke Polda Aceh yang dinilai menghina Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Pak Asif Bapak. Seorang guru ngaji atau ustadz di Kabupaten Aceh Tengah ditangkap karena diduga mencabuli 4 muridnya. Sebanyak 4 orang anak di bawah umur diduga jadi korban pria paruh baya berinisial CR yang kemudian ditangkap petugas Satreskrim Polres Aceh Tengah. Pelaku diduga mencabuli anak-anak berusia antara 6 hingga 11 tahun di salah satu tempat pengajian anak TPA di Kabupaten Aceh Tengah. Akibatnya keempat korban mengalami trauma sehingga mendapatkan pendampingan psikologis. Dari 6 anak yang diperiksa, hasil visum 4 anak ditemukan adanya bekas pelecehan seksual. Bahkan salah satunya ditemukan bekas pemerkosaan yang diduga akibat ulah tersangka. Polisi masih memeriksa beberapa saksi lainnya untuk menemukan adanya kemungkinan korban lainnya. Terjadi jarima atau pemerkosaan, pelecehan seksual yang mana seperti yang tadi awal kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya, untuk korban yaitu anak di bawah umur. Kami memastikan kepada rekan-rekan media untuk korban ada 4 orang, sementara berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan personil Satreskrim yaitu kita sebut atau kita semarkan namanya Bunga usia 8 tahun, kemudian Melati usia 8 tahun, Anggrek usia 6 tahun, dan Mawar 11 tahun. Kenapa kita bisa menyimpulkan ini pelaku melakukan pelecehan seksual atau pencabulan? Yaitu kami mendasari dari hasil pemeriksaan oleh penyidik dan juga hasil visum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 50 Jungto pasal 47 Kanun Jenayah dengan ancaman kurungan penjara 16 tahun. Namun, para orang tua diingatkan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap anak, terutama baik di rumah, sekolah, ataupun tempat pengajian untuk menghindari kejahatan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Sejumlah organisasi masyarakat Islam dan organisasi kemasyarakatan pemuda di Aceh melaporkan seorang pemuda bernama Dedi Saputra ke Polda Aceh. Pemuda asal Pidijaya itu diduga telah menghina Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Aceh melalui unggahannya di media sosial. Langkah pelaporan ini merupakan hasil kesepakatan sejumlah ormas Islam dan OKP yang difasilitasi oleh Dinas Syariat Islam Aceh, Satpol PP dan WH Aceh, serta Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam sebuah pertemuan di Aula Kantor Satpol PP dan WH Aceh, Selasa 4 November kemarin. Kepala Dinas Syariat Islam Zahrul Fajri mengatakan, pihaknya telah berulang kali menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas Dedi Saputra di medsos yang dianggap meresahkan dan menista agama. Kasus ini dilaporkan ke Polda Aceh karena yang bersangkutan saat ini tinggal di luar Aceh, sehingga tidak dapat dijerat dengan kanun syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh. Berdasarkan desakan dari semua ormas-ormas Islam, elemen masyarakat Aceh yang ada di Aceh, mengharapkan supaya kita memfasilitasi. Hari ini kita fasilitasi, kita undang ormas-ormas Islam, kemudian kita mengambil sikap bahwa kita tidak bisa menerima. Semua ormas Islam sudah menyatakan kita tidak menerima atas apa yang dilakukan oleh si Dedi Saputra ini. Dan kita sudah sepakat tadi, ini akan kita ajukan tuntutan ke Polda Aceh. Ini berdasarkan sebenarnya dalam posisi pertama itu ada sarkasme
ada semacam sindiran terhadap agama dia sebelumnya. Jadi sebenarnya kalau dia udah pindah server, pindah terus, selesai. Jangan ganggu lagi server awal. Tapi itu yang menjadi persoalan problem. Menurut hasil penelusuran, Dedi Saputra diketahui berasal dari Pidi Jaya, namun saat ini berada di luar daerah. Diharapkan penegak hukum dapat memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan agar kejadian serupa tidak terulang dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Sejumlah calon jemaah haji CJH asal Kota Langsa mulai menjalani proses perekaman biovisa, salah satu syarat penting dalam persiapan keberangkatan haji tahun 2026. Perekaman biovisa dilakukan secara terpusat dengan melibatkan petugas Kementerian Agama dan pihak terkait lainnya. Perekaman biovisa setelah para jemaah menyelesaikan tahap pemeriksaan kesehatan awal dan pembuatan paspor. Seluruh proses tersebut dilakukan untuk memastikan calon tamu Allah siap secara administrasi dan dalam kondisi kesehatan yang layak untuk berangkat ke Tanah Suci. Perekaman biovisa merupakan bagian dari digitalisasi layanan haji. Melalui biovisa, data diri dan sidik jari jemaah akan langsung terhubung dengan sistem pelayanan haji Kerajaan Arab Saudi. Setelah kemarin pengecekan kesehatan tahap pertama, sekarang dilanjuti dengan pembuatan paspor. Bagi yang sudah selesai paspor, sekarang berjalan perekaman biovisa. Kira-kira yang sudah rekam biovisa sekitar 15%, karena baru awal dimulai. Setelah perekaman biovisa selesai, seluruh jemaah akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan tahap kedua vaksinasi meningitis dan influenza. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kondisi kesehatan jemaah prima sebelum diberangkatkan. Sementara itu, pembinaan manasik haji yang akan dilaksanakan secara bertahap oleh Kementerian Agama. Melalui manasik diharapkan para jemaah dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji dengan baik, lancar, dan khusyuk. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Saya Cika Mutiara dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.